Bank Indonesia telah merumuskan strategi nasional pengembangan UMKM yang bertujuan mendorong UMKM yang berdaya saing untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selamat datang di pagelaran Karya Kreatif Indonesia 2020 seri pertama. Pameran kerajinan UMKM binaan Bank Indonesia. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini Karya Kreatif Indonesia seri 1 kami nyatakan dibuka. Apresiasi yang sangat tinggi untuk Bank Indonesia dalam mendorong sektor ekonomi kreatif UMKM sebagai sumber pertumbuhan juga selaras dengan tujuan Kemenparekraf dalam menjadikan ekonomi kreatif agar bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depannya. Ada sejumlah UMKM yang pada saat ini bisa bertahan dan tumbuh, yaitu UMKM yang sudah terhubung ke marketplace digital dan UMKM yang berhasil melakukan adaptasi dan inovasi produk. Saya harapkan kegiatan ini mampu membangkitkan kinerja koperasi dan UKM di masa kenormalan baru dan meningkatkan nilai ekspor koperasi dan UKM. Kuncinya adalah bagaimana kita mendorong creativity. Yang kedua, digitalisasi. Dan yang ketiga adalah sinergi. 3 kunci itulah untuk memajukan UMKM, mendorong UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian nasional di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur, anggota Dewan Gubernur yang kami hormati, dan Bapak Ibu sekalian. Dapat kami laporkan secara singkat bahwa hadir bersama kami di sini Ketua Dekrasnasda Jawa Barat, Ibu Atalia Praratya Kamil, kemudian juga tentunya dari perwakilan OJK Regional dan Perbankan, Bapak Gubernur dan semua hadirin yang saya hormati. Di sini ada Pinwil Mandiri Bapak Sulaiman, ada Dirut BCB Pak Yudi, dari Pak Heri, dari BRI Pak Helmi, dan beberapa perbankan yang lain. Dan yang paling istimewa Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, hadir di sini ada Pak Komarudin, Batik Komar. Bapak Gubernur mempunyai koleksi beberapa batik beliau. Kemudian di sini ada fashion designer Pak Deden Siswanto. Halo, ini masih bisa kelihatan ya, Pak Deden Siswanto, dan kemudian juga Haji Isam. Pak Isam ini yang koleksinya menjadi hit terus di berbagai event pagelaran yang diselenggarakan BI maupun di event-event yang lain. Jadi event di sini benar-benar Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian adalah produk bersama antara Bank Indonesia dan tentu di sini ada Dekranasda, ada dinas-dinas dari provinsi, dan juga kemudian dari perbankan mendukung semua event yang kita lakukan terkait dengan UMKM ini. Showcasing display-nya mungkin bisa kelihatan Bapak Gubernur di sini. Di sini kami hadirkan 15 yang terpilih sesuai dengan kurasi dari Pak Budi Hanoto. Terima kasih Pak Budi Hanoto dan teman-teman sekalian. Semoga semua yang kita lakukan di sini benar-benar bisa mengangkat UMKM tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga di Indonesia. Kemudian untuk penyelenggaraannya tentunya kami melakukan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari rapid test, termasuk kepada peserta UMKM, penggunaan masker, face shield, dan juga tentunya hand sanitizer dan lain sebagainya. Dan ada satu hal yang penting, penyelenggaraan di sini adalah di Hotel Savoy Homan yang merupakan heritage. Ini juga akan mohon izin kami akan angkat bersama dengan pemerintah daerah Dekranasda sebagai salah satu hal yang bisa
mengangkat lagi produk UMKM. Demikian, terima kasih Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Pertama tentu saja kepada kawan-kawan Pak Budi Anoto, kawan-kawan DUPK yang mengkoordinasi acara series 3 series karya kreatif Indonesia ya. Series pertama insya Allah bulan depan akan series kedua dan seterusnya, puncaknya nanti insya Allah akan kita mohon kehadiran Bapak Presiden. Series-series yang kita ini wujud bahwa dukungan penuh kita pada binaan-binaan UMKM untuk terus naik kelas ini. Terima kasih. Yang kedua tadi juga kami terima kasih kepada kantor-kantor perwakilan ya yang di 3 wilayah yang kemudian melakukan ini. Itu adalah showcase ya, Pak Wiwi, Pak Herawanto itu showcase-nya, karena sebetulnya banyak produk-produknya sudah kita unggah di dalam platform digitalnya, showcase digitalnya yang begitu banyak. Sehingga nanti pengunjung tidak hanya secara fisik itu menghadiri showcase yang ada di daerah-daerah itu, tapi juga secara digital itu dikatalogkan ya. Apresiasi semua, dan tentu saja sebagaimana diketahui setiap tahun saya sudah dipilihkan ya produk-produk unggulan dari masing-masing kantor perwakilan ya. Itu adalah bentuk nyata dukungan kita semua. Tidak hanya secara institusi, Bank Indonesia pusat dan daerah, tapi juga secara personal dari Dewan Gubernurnya, khususnya dari Gubernurnya Bank Indonesia sangat bangga kepada binaan-binaan UMKM Bank Indonesia dari seluruh 46 yang itu sebagai bukti nyata bagaimana Bank Indonesia betul-betul berkomitmen memajukan UMKM kita, tidak hanya untuk kesejahteraannya para UMKM, tapi juga sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan onboarding UMKM, dengan kemudian showcasing seperti ini, dan insya Allah itu akan membawa keberkahan kita semua. Sekian, terima kasih, selamat ya, terima kasih semuanya ya, terima kasih. Maju terus UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Siswanto. Selamat untuk karya kreatif Indonesia yang terselenggara secara virtual ini. Ini pertama kali tentunya dan juga bisa menjadi suatu gaya baru mungkin ke depannya nanti. Semoga event ini tidak menyurutkan semangat pada para UMKM dan juga para pelaku kreatif di Indonesia pada khususnya dan juga dunia kreatif pada umumnya. Jadi saya berharap ini menjadi suatu awal daripada perjuangan kita untuk bisa tetap kuat ataupun bertahan dalam melewati pandemi ini. Sekali lagi selamat atas terselenggaranya Karya Kreatif Indonesia 2020 ini. Semangat terus, maju terus dunia kreatif Indonesia. Saya Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kusmana Hartaji saat ini sedang menghadiri showcase dari rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia yang alhamdulillah dilaksanakan oleh BI Pusat, serta saat ini kita hadir di BI Perwakilan Jawa Barat, Perwakilan Bandung. Alhamdulillah saya melihat juga keberpihakan dari BI dalam rangka menumbuh kembangkan, meningkatkan daya saing produk-produk UMKM. Jadi hadir di sini beberapa produk yang memang insya Allah sangat diunggulkan dan sangat meriah sekali, alhamdulillah, walaupun di masa pandemi. Dan insya Allah melalui kegiatan ini UKM di Jawa Barat akan bangkit melalui sinergitas dan kolaborasi antara kami pemerintah provinsi bersama dengan Bank Indonesia yang memang selama ini sudah terjalin kolaborasi yang sangat baik. Barangkali mudah-mudahan ini juga bisa dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih. Sebagai warga Jawa Barat, saya merasa bangga karena Jawa Barat sendiri memiliki begitu banyak potensi sumber daya ekonomi, khususnya dari berbagai sektor. Di antaranya ada dari mulai makanan minuman, kemudian juga fashion, kriya, dan lain sebagainya. Nah, dari 27 kota kabupaten juga nampaknya ragam khas wilayah dari berbagai sektor tersebut bermacam-macam dan masing-masing memiliki ciri yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Jadi saya sebagai warga Jawa Barat merasa bangga. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi luar biasa terkait dengan kegiatan KKI 2020 yang ini juga sudah kita lakukan di Jawa Barat di 2020 ini adalah KKJ yang alhamdulillah sukses dengan melakukan program mempromosikan produk Jawa Barat melalui virtual begitu ya. Dan inilah tentu saja kami mengharapkan bahwa kegiatan seperti ini bisa terus mampu mendorong dan mengembangkan para UMKM di Jawa Barat khususnya dan maupun Indonesia. Sekali lagi sukses terus untuk semuanya. Terima kasih banyak BI atas perhatian khusus yang mendalam kepada UMKM di Jawa Barat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili para UKM di Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada Pak Herawanto selaku pimpinan Bank Indonesia Jawa Barat yang telah menggelar KKI 2020 dengan menampilkan showcase beberapa UKM pilihan. Mudah-mudahan dengan digelarnya KKI 2020 ini dapat memberikan semangat baru dan sukses untuk para UKM di Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andri, perwakilan dari Kopi Kiwari. Kami binaan Bank Indonesia dari tahun 2018. Alhamdulillah terima kasih Bank Indonesia khususnya KPW Jawa Barat yang telah mengikutsertakan kami di program KKI tahun 2020 ini. Kebanggaan bagi kami untuk ikut kontribusi membawa nama baik Jawa Barat, terlebih Jawa Barat memberi kontribusi yang baik untuk kopi di area nasional maupun internasional. Di sini telah hadir 5 bank dari Jawa Barat yang menjadi preferensi teman-teman UMKM yang ada di sini gitu ya. Di kami ini ada, kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu tentunya ada bank-bank pemerintah rata-rata menyalurkan ya untuk sama sebenarnya ketentuannya. Kemudian di kami ada lagi namanya BNI Wirausaha. BNI Wirausaha ini maksimum kreditnya yang diberikan di atas 500 sampai dengan 1 miliar. Jadi di kami memang dibedakan Bapak Ibu sekalian. Di BNI itu ada 2. Yang pertama layanan yaitu cabang. Yang kedua Sintra Kredit. Menjadi andalan kami adalah yang namanya fasilitas KRK ya atau kredit lokal. Itu kita sedang ada promo bunga di 9,75% saat ini. Itu kalau cicilan bunganya itu mengikat sampai dengan 3 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu kalau untuk di BCA pada prinsipnya kita menganut sistem kecabangan. Jadi Bapak Ibu mau mengajukan kredit ke BCA manapun itu kita akan welcome sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menjadi debitur kami, itu nanti database-nya akan masuk di kita, ya, khususnya yang mikro ya, database-nya akan masuk di kita. Kalau kredit itu sudah setengah jalan 1 tahun atau setelah setengah jangka waktu, nanti akan muncul limit indikatif. Mau nggak dengan limit sekian? Mau, ya udah. Kita tinggal masukkan aja di aplikasi di setiap pegawai kami punya ya. Dimasukkan paling hanya sekitar 5 menit selesai putus approve. Gitu. Itu yang namanya 15 menit tadi, Mas. Nah, kami jujur sangat-sangat berterima kasih kepada BI sudah memberikan wadah kepada kami para perbankan dan juga pelaku UMKM untuk bisa saling bertemu dan juga melakukan penjajakan. Jadi kondisinya itu saya juga merasakan bagaimana BI sangat mendukung UMKM. Dari kita punya regulasi kita harus minimal 20%, di atas 20% untuk bisa nyalurin UMKM. Kalau di BRI itu ada istilahnya kredit di mikro. Jadi ada KUR mikro yang bisa sampai dengan 50 juta, kemudian juga ada KUPEDES yang sampai dengan 250 juta. Itu yang yang bisa dibiayai oleh teman-teman dari BRI unit. Untuk industri hulunya ya Bu ya, kalau istilah hulu hilir itu seperti itu. Artinya kalau tadi mencontohkan produk serba susu berarti bahannya adalah susu sapi. Nah, dan
kami juga di sini ada di BRI juga ada program clustering ya, clustering dan juga ada artinya bahwa teman-teman RM di lapangan itu harus membina beberapa klaster dalam satu area. Nah, seperti contoh yang tadi sapi, berarti kita BRI itu juga harus mempunyai binaan peternak-peternak sapi dalam satu area. Mungkin ada di antara teman-teman UMKM yang memiliki pengalaman ketika berhubungan dengan perbankan. Oke. Apakah ada Boleh kesulitan curhat ya, Teh, ya? Oke. atau bagaimana? Oke, Ada oke. yang mau disampaikan? Jarang sekali orang yang bawa uang cash saat ini gitu kan. Jadi dengan adanya kris gitu, itu sangat satu gateway pembayaran, itu sangat memudahkan kami. Jadi beberapa bank juga langsung langsung transfer di sana. Apakah memang pada saat seperti apa sih memang kita butuh untuk penambahan modal kerja atau untuk investasi gitu kan, sehingga bisa jadi wawasan baru bagi saya gitu, membuka pikiran untuk area tersebut. Kita sebagai pengusaha akan lebih cepat maju misalkan kalau misalkan ada lebih modal yang bagus, tapi dengan catatan bahwa modalnya itu untuk kedepannya kita udah cover dulu gitu ya, jangan sampai ada dari pihak bank yang nawarin ini usahanya bagus gitu ya, tapi kita nggak prediksi ke depan gitu ya apa yang bakalan terjadi gitu. Kalau saya sebetulnya untuk perbankan di awal-awal aja gitu ya. Kami kan berorientasi ekspor. Dari awal kita memang bertujuan untuk bisa ekspor lah gitu ya. Nah kalau misalnya kami memerlukan dana cepat gitu Pak, hanya untuk memenuhi kebutuhan si buyer gitu, apakah memungkinkan pinjam ke bank-bank pemerintah? Itu pertanyaannya gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau Ibu, saya lihat Ibu kan sebagai eksportir ya Bu ya. Nah jadi kalau eksportir berarti Ibu sebagai penjual. Ibu belum mempercayai pembeli yang ada di luar negeri. Begitu sih Bu, kurang lebih untuk LC-nya Bu. Bisnis-bisnis di tahun 2030 itu harus gimana? Sebenarnya ya 3 ini, harus baik sama Tuhan, sesama manusia, alam. Kenapa? Bisnis itu bicara kan sekarang semuanya bicara profit. Ya, kenapa profit? Pasti kan keuntungan. Nah, bisnis ke depan di 2030 yang sekarang mulai dibangun di seluruh dunia itu mempertimbangkan 3 aspek. Aspek ekonomi, ya. Kalau aspek ekonomi semuanya saya yakin sudah fokusnya ke profit. Tapi apakah sudah mempertimbangkan aspek sosial? Bisnis Anda ini memberi dampak, impact kepada masyarakat enggak? Itu yang kedua. Kalau belum, nah sekarang Anda bikin strategi apa yang harus saya lakukan Coach untuk bisa membuat bisnis saya ini memberi impact kepada masyarakat. Yang ketiga, bisnis harus selain ekonomi, sosial, lingkungan. Kalau Bapak Ibu belum ke situ, mulailah membuat Bu, tinggal 10 tahun lagi. Anda akan ditinggalkan oleh pelanggan kalau Anda mempertinggalkan 3 aspek ini. Kalau perusahaan-perusahaan besar sudah mulai membangun dari 5 tahun, 10 tahun belakangan. Nah Anda sebagai UKM harus menempatkan diri, visi Anda menjadi besar dong, bisnis Anda 10 tahun, ya bangunlah dari sekarang mempertimbangkan 3 aspek, ekonomi, sosial, dan lingkungan gitu. Dan ini adalah program SDGs, Sustainable Development Goals 2030 seluruh dunia ya.